Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perencanaan sumber daya usaha. Dan pada materi kali ini kita akan melanjutkan dengan materi perencanaan administrasi dan pemasaran. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai materi kita, alangkah baiknya anak-anakku semua berdoa agar terhindar dari segala mara bahaya, dan semoga pandemi yang kita alami saat ini cepat berakhir. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, dalam materi kali ini khususnya untuk materi perencanaan administrasi dan pemasaran ada dua sub yang akan kita bahas, yaitu administrasi dan pemasaran itu sendiri. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang administrasi. Dalam administrasi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian administrasi itu sendiri. Di sini menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Prof. Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha. Apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar atau kecil. Secara garis besar, administrasi adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Itulah tadi dua pengertian menurut para ahli tentang administrasi. Semoga anak-anakku paham tentang apa pengertian dari administrasi itu. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, masih tentang administrasi, yaitu ciri-ciri administrasi. Dari pengertian administrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa administrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Dan yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Dan yang kelima, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Jadi, ketika mau dikatakan ini sebuah administrasi, maka harus kita memperhatikan ciri-ciri dari administrasi itu sendiri. Yang pertama, sudah jelas dikatakan adanya sekelompok orang. Baru dari sekelompok orang itu harus saling bekerja sama. Dan yang ketiga juga harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika mau dikatakan sebagai administrasi yang lengkap, maka harus ada orang, ada yang bekerja sama dan memiliki tujuan, dan dilengkapi dengan proses kegiatan usaha yang dilakukan. Dan ada juga aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang administrasi, yaitu maksud dan tujuan administrasi. Maksud dan tujuan administrasi usaha adalah agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat melakukan kegiatan berikut, yaitu yang pertama, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Itu sudah sangat jelas. Jadi sebagai seorang pemilik sudah pasti harus bisa memonitor. Dengan adanya administrasi bisa mempermudah si pemilik usaha tersebut. Yang kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Ini juga sangat jelas. Yang ketiga, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usahanya. Jadi fungsi dari administrasi itu sendiri adalah si pemilik perusahaan nantinya juga bisa mengevaluasi hasil kegiatan usahanya berdasarkan administrasi yang dijalankan. Yang keempat,
agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Yang kelima, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Dan yang terakhir atau yang keenam, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usahanya. Jadi di sini administrasi sangat penting dilaksanakan dalam melakukan kegiatan usaha, karena di sini sudah jelas ada 6 hal yang dapat dilakukan ketika administrasi dijalankan. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu izin usaha. Ini juga masuk ke bagian administrasi. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. Adapun maksud dikeluarkannya izin usaha oleh pemerintah adalah untuk memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Jadi sudah sangat jelas kenapa setiap usaha harus memiliki yang namanya izin usaha. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 1458-KP-Romawi 12-1984 tanggal 19 Desember 1984 dalam rangka memperlancar dan mempermudah perizinan sebagai berikut. Yang pertama, izin prinsip, yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk perusahaan industri. Yang kedua, izin penggunaan tanah, yaitu izin yang dikeluarkan oleh kantor agraris Pemda setempat berkenaan dengan masalah pembebasan tanah. Yang ketiga, izin mendirikan bangunan atau disingkat IMB, yaitu izin yang dikeluarkan oleh Pemda, dalam hal ini oleh Dinas Pengawasan Pembangunan. Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar yang direncanakan. Yang keempat, izin gangguan atau surat izin tempat usaha yang disingkat dengan SITU, yaitu izin yang dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan Pemda setempat. Untuk mendapatkan SITU, pengusaha terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari para tetangga di lingkungan tempat usaha, seperti RT, RW, dan kelurahan setempat. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan yang disingkat SIUP, yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi. Wajib daftar perusahaan. Yang keenam adalah wajib daftar perusahaan, yaitu surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Perdagangan dan Koperasi, Perindustrian, Pertanian, Pariwisata, dan sebagainya. Baiklah, ini adalah contoh dari surat izin tempat usaha. Anak-anakku bisa lihat sekalian. Ini seperti ini modelnya, seperti ini contohnya dari surat izin tempat usaha yang disingkat dengan SITU. Yang kedua, ini adalah contoh dari surat izin usaha perdagangan. Anak-anakku sekalian bisa lihat seperti ini contohnya. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemasaran. Jadi, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, sampai di sini sudah paham kan tentang administrasi? Apa itu administrasi, pengertian administrasi, ciri-ciri administrasi, dan sebagainya. Baiklah, jika memang masih ada yang belum dipahami, anak-anakku sekalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa,
menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa, atau suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang dipasarkannya itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar. Ada beberapa aspek pemasaran yang bisa membantu suksesnya proses berwirausaha yang perlu diketahui, diantaranya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini anak-anakku sekalian, saya ingatkan kembali, ayo fokus ke materi kita pada hari ini. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama yaitu rencana pemasaran yang biasa disebut dengan marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi telah dikumpulkan. Maka seorang wirausaha baru menulis marketing plan-nya. Jadi sebelum membuat sebuah rencana pemasaran, maka anak-anakku sekalian yang ingin membuat atau membuka suatu usaha harus bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pasar atau konsumen yang anak-anak sekalian tuju. Seperti itu maksudnya, baru bisa dibuat yang namanya rencana pemasaran atau marketing plan. Untuk menyusun marketing plan, maka perlu dijawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, where have we been? Yang kedua, where do we want to go? Yang ketiga, how do we get there? Seperti ini. Pertanyaan di atas perlu diidentifikasi dan dijawab. Misalkan yang pertama, where have you been? Dari mana kita berangkat? Untuk itu harus diperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Kemudian pertanyaan kedua yaitu where do you want to go? Kemana arah yang dituju? Di sini perlu ditetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Lalu pertanyaan ketiga yaitu how do we get there? Bagaimana mencapai sasaran itu? Disinilah perlu ditetapkan strategi pemasaran yang mungkin juga perlu dilakukan penelitian pemasaran. Anggaran belanja perlu disiapkan untuk pelaksanaan rencana ini. Jadi anak-anakku sekalian yang mau membuka namanya usaha, membuka atau memulai usaha, harus bisa dipos-pos memang biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Harus dipisah-pisah memang ini untuk apa, ini untuk apa. Selanjutnya yang kedua yaitu menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama pada semua perusahaan karena kegiatan usahanya berbeda. Akan tetapi yang penting adalah core strateginya atau strategi inti dari marketing plan-nya kalian. Marketing plan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis SWOT atau SWOT. Yang kedua, tujuan pemasaran atau marketing objectives. Yang ketiga, strategi inti atau core strategy. Yang keempat, jadwal pelaksanaan atau action plan. Yang kelima, anggaran pemasaran atau marketing budget. Yang keenam, kontrol. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam suatu spekulasi bisnis, yang dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil kekuatan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Yang keempat,
wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran. Ada 5 konsep yang berkembang, yaitu produksi atau production concept, konsep produk atau product concept, konsep penjualan atau selling concept, konsep pemasaran atau marketing concept, konsep sosial atau societal concept. Yang pertama di sini adalah konsep produksi atau production concept. Konsep produksi bertitik tolak dari anggapan bahwa konsumen ingin produk yang harga murah dan mudah didapatkan di mana-mana. Produsen yang menganut konsep ini akan membuat produksi secara massal, menekan biaya dengan efisiensi yang tinggi, sehingga harga pokok pabrik bisa ditekan dan harga jual lebih rendah dari saingan. Yang kedua, konsep produk atau product concept. Pada saat barang masih langka di pasar, maka produsen memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja. Produsen belum memperhatikan selera konsumen. Produsen hanya membuat barang dengan to please on shelf, hanya menuruti bagaimana selera produsen sendiri. Produsen hanya melihat ke cermin, tidak melihat jendela. Orang melihat cermin hanya memperhatikan wajahnya saja, yaitu membuat barang yang cocok dengan kemauannya. Lain halnya dengan melihat jendela, berarti melihat orang yang berada di luar atau di jalan. Produsen yang seperti ini yaitu produsen yang memperhatikan orang lain atau si konsumennya. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan atau selling concept. Di sini produsen membuat barang kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknik promosi. Hal yang penting di sini ialah adanya kegiatan promosi secara maksimal. Paham dari konsep ini ialah konsumen pasti akan mau membeli barang bila mereka dirangsang untuk membeli. Promosi besaran-besaran adalah merupakan ciri khas dari selling konsep ini. Jadi ketika si produsen mau menjual barang, maka harus membuat yang namanya promosi untuk bisa memperkenalkan barang yang dibuatnya itu kepada si konsumen. Selanjutnya yaitu konsep pasar atau marketing konsep. Di sini produsen tidak sekedar membeli barang, tidak pula asal melancarkan promosi, akan tetapi produsen memusatkan perhatian pada perhatian konsumen. Produsen memperhatikan needs dan wants dari konsumen. Dalam hal ini produsen tidak lagi melihat cermin tetapi dia melihat jendela. Dengan melihat jendela berarti dia memperhatikan orang yang berada di luar, bagaimana gerak-gerik perilakunya dan kebiasaan-kebiasaannya, selera konsumen. Jadi produsen tidak hanya memperhatikan kebutuhan konsumen tetapi juga memperhatikan apa keinginan konsumen. Konsumen tidak hanya sekedar membeli fisik barang tetapi yang mengharapkan sesuatu dari barang itu. Ini yang disebut dengan wants, yaitu ada sesuatu yang lain yang diharapkan setelah membeli barang tersebut. Jika ini dapat dipuaskan, maka kegiatan marketing perusahaan akan mencapai sukses. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial atau social concept. Tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan karena banyaknya kritik dan sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat melalui lembaga konsumen. Maka perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab moral. Untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya, tanggung jawab sosial ini dalam arti luas harus menghasilkan barang yang baik, tidak merusak kesehatan masyarakat, menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab, selalu menjaga kebersihan air dan kebersihan udara dari ancaman polusi, mengurangi kebisingan oleh mesin pabrik. Semua ini harus dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang baik dan tentram dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mementingkan keuntungan perusahaan semata. Artinya, konsep marketing yang berwawasan sosial adalah konsep yang berusaha memenuhi kebutuhan keinginan
dan minat konsumen sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen secara efisien dan efektif dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Jadi anak-anakku sekalian, maksudnya di sini adalah ketika kalian membuat yang namanya perusahaan, jangan sampai merusak. Seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita kali ini, yaitu tentang perencanaan administrasi dan pemasaran. Jika anak-anakku sekalian ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, semangat terus belajar di tengah pandemi yang saat ini kita alami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.